kembali lagi dalam YouTube channel saya. Sebelumnya terima kasih untuk saudara-saudari sekalian yang telah menonton, like, komen, bahkan subscribe YouTube channel saya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran saya yang pertama, bahwa pada video pembelajaran yang kedua kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai administrasi gereja baru dalam cakupan dimensi yang kedua, yakni dimensi kebijakan gereja. Saudara-saudari, ketika mendengar kata kebijakan, terkadang yang ada di dalam benak orang banyak tentu ialah kebijakan yang ada dalam lingkup pemerintahan, kebijakan yang ada dalam sebuah organisasi, kebijakan yang ada dalam sektor swasta. Yang perlu untuk diketahui bahwa kebijakan juga ada di dalam lingkup gereja yang dikenal dengan nama kebijakan gereja. Di dalam administrasi gereja baru sebagai penata layanan gereja yang disesuaikan dengan konteks masa kini serta yang berlandaskan pada Alkitab. Administrasi gereja baru juga dibangun berlandaskan akan sebuah kebijakan. Kebijakan diartikan sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah asas yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar rencana di dalam proses pelaksanaan sebuah program kerja, dalam pelaksanaan sebuah kepemimpinan, bahkan sebuah organisasi. Berbicara mengenai kebijakan gereja, artinya bahwa kita belajar mengenai kebijakan-kebijakan sebagai pedoman-pedoman yang ada di tengah-tengah gereja. Kebijakan gereja ini merupakan alternatif dan sebagai bentuk bagaimana gereja memahami akan apa yang menjadi kebutuhan jemaatnya. Sebuah kebijakan gereja memiliki produk-produk outputnya, yakni yang pertama teologi. Tentu sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam video pembelajaran saya yang pertama, bahwa teologi merupakan salah satu cakupan ilmu yang juga berperan penting dalam proses penata layanan dalam administrasi gereja baru. Teologi berkaitan dengan pertumbuhan iman jemaat, apalagi jemaat di masa kini. Bagaimana jemaat mengakui akan iman percayanya, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan akta gereja. Yang kedua, masih seputaran produk dari sebuah kebijakan gereja, ialah regulasi. Regulasi atau aturan, artinya bahwa dia berfungsi sebagai sebuah aturan yang mengikat dan yang berlaku di tengah-tengah gereja. Selanjutnya, ialah program kerja. Ketika sebuah program kerja hadir, artinya bahwa gereja sedang berusaha untuk menjawab kebutuhan jemaatnya. Sebuah program kerja hadir karena gereja paham, gereja peka terhadap apa yang terjadi oleh jemaatnya, apa yang dialami oleh jemaatnya. Produk yang terakhir ialah diskresi. Diskresi ini masih berkaitan dengan regulasi atau aturan, tetapi diskresi memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Sebuah kebijakan gereja adalah adalah pedoman-pedoman yang lahir sebagai bentuk ekspresi, sebagai bentuk respon gereja terhadap sebuah permasalahan. Gereja di masa kini tidak dapat menutup diri terhadap kemajuan zaman. Oleh karena itu, tentu pasti ada hal-hal yang dapat menjadi pemicu atau bahkan menyebabkan untuk terjadinya sebuah permasalahan dalam gereja. Disinilah dibutuhkan kerjasama antara pendeta sebagai pemimpin gereja dan presbiter juga bersama dengan jemaat. Pendeta dan presbiter harus mampu untuk hadir di tengah-tengah jemaat, harus bisa untuk membangun relasi yang baik dengan jemaat, sehingga dapat mengetahui
situasi dan kondisi dari jemaat-jemaatnya. Ketika sebuah kebijakan hadir pula, ada paradigma-paradigma yang berkembang yang patut untuk dipertimbangkan dan patut untuk menjadi bahan pedoman. Di antaranya ialah bahwa paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi ini ialah tentu berkaitan dengan sisi untung dan ruginya. Ketika sebuah kebijakan hadir, ketika sebuah program kerja ada, harus mempertimbangkan sisi untung dan ruginya. Jangan sampai bahwa sebuah pelaksanaan program kerja justru lebih banyak mengeluarkan pengeluaran ketimbang dari pendapatan atau masukan yang didapat. Dan jangan sampai bahwa hal ini berkaitan dengan paradigma publik. Jangan sampai bahwa sebuah program kerja atau sebuah kebijakan tidak berlandaskan akan apa yang menjadi kepentingan bersama, menjadi tujuan bersama. Sebuah kebijakan gereja perlu dihindari dari yang namanya intervensi dari oknum-oknum yang lebih mementingkan untuk kepentingan pribadinya, untuk menjawab apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Sebuah kebijakan gereja itu juga perlu untuk ditelusuri apa-apa yang tengah berkembang di dalam gereja, terutama dalam bidang informasinya. Sebuah informasi yang berkembang di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat, harus ditelusuri sisi kebenarannya, baik dari segi data, sumber informasi, sehingga tidak menyimpang dan tidak menimbulkan masalah-masalah di dalam gereja. Ketika sebuah kebijakan gereja hendak untuk ditetapkan ataupun sementara untuk dilaksanakan, tentu ada saja faktor-faktor yang dapat menghambat. Seperti adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dimiliki jemaat atau dimiliki oknum-oknum pejabat di dalam gereja, baik pribadi maupun kelompok, serta adanya pengaruh-pengaruh dari keadaan di masa lalu yang masih dibawa sampai saat ini. Selain itu pula ada hal-hal yang dapat menghambat, seperti cara berpikir dari jemaat, dari presbiter, bahkan dari pendeta yang masih menggunakan cara berpikir yang lama, tetapi tidak mau untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi dari orang lain. Oleh karena itu, di dalam administrasi gereja baru, ketika gereja diberi kesempatan untuk berkontribusi, gereja harus paham betul apa yang menjadi kebijakannya, hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan jemaat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih untuk saudara-saudari sekalian yang telah menonton, telah like, komen, bahkan subscribe YouTube channel saya ini. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita.